Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam kedua Ramadan. Pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam keadaan diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan untuk hari yang pertama di siang hari tadi. Yang kedua, alhamdulillah kita juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan salat sunat tarawih untuk malam yang kedua Ramadan pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan sejak dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti berakhirnya Ramadan mengantarkan kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan, selain dari kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa di siang harinya sejak dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, kita juga disunat muakkadkan untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan salat sunat tarawih bersama dengan salat sunat witir yang dilakukan secara berjamaah. Melaksanakan qiyamul Ramadan itu berarti ada peluang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, peluang untuk diampunkan dosa-dosa kita terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan, melaksanakan salat tarawih dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu berarti dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa yang terdahulu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang yang kedua dengan kita melaksanakan qiyamul Ramadan, kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita melaksanakan salat semalaman, sama dengan kita melaksanakan salat semalam suntuk. Ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu lailah."
barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan bersama dengan imam, dilaksanakan secara berjamaah hatta yansarifa, sampai dengan selesai, sejak awal dari tarawih sampai dengan nanti solat sunat witir, dia ikuti imam. Kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamul lailah, itu berarti akan ditulis, akan dicatat ganjaran pahala untuknya sama dengan dia qiyam sepanjang malam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang yang begitu besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dalam malam-malam Ramadan ini, kalau tidak kita ambil kesempatan, kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dan bersua kembali dengan bulan Ramadan mulia tahun ini. Itu berarti kita diberi peluang, itu berarti kita diberi kesempatan melaksanakan qiyam Ramadan untuk mendapatkan dua peluang tadi. Yang pertama, peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah peluang untuk mendapatkan ganjaran pahala sama dengan kita salat malam semalam suntuk. Tetapi Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya insyaallah akan kita dapatkan kalau di dalam pelaksanaan qiyam Ramadan itu betul-betul dilakukan secara bersungguh-sungguh, betul-betul dilakukan secara bersungguh-sungguh, tidak seperti di dalam video-video yang beredar. Ada pelaksanaan sholat sunat tarawih yang super kilat, yang super cepat, melaksanakan qiyam Ramadan 20 rakaat plus witir 3 rakaat, itu hanya menghabiskan waktu hanya hitungan beberapa menit saja, seperti dalam video yang kita selalu lihat, ya, pelaksanaan sholat sunat tarawih yang super kilat, yang super cepat itu. Kalau seperti itu kiranya pelaksanaan qiyam Ramadan kita, saya meyakini peluang yang tadi diberikan kepada kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan peluang untuk diberikan ganjaran pahala sama dengan kita salat semalaman, itu barangkali kecil kemungkinan akan kita mendapatkannya. Sebab apa? Sebab dalam pelaksanaan salat yang seperti itu adalah pelaksanaan salat yang sesungguhnya itu tidak diinginkan dan tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam beberapa riwayat sering kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya menyuruh seseorang untuk mengulangi salatnya. Sebab apa? Sebab menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang dikerjakan oleh seseorang itu belum dikatakan sebagai orang yang mendirikan salat. Maka kata Nabi, ulang salatmu karena kamu belum melaksanakan salat yang sesungguhnya. Karena itulah kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar salat terutama qiyam Ramadan kita insyaallah selama 1 bulan Ramadan ini betul-betul kita ingin dapatkan di antara 2 peluang tadi misalnya, maka tidak perlu kiranya kita mencontoh, tidak harus kita mengikuti pelaksanaan sholat tarawih ini dengan super cepat, dengan super kilat. Orang selalu mencari
tempat-tempat. Kalau anak-anak muda selalu mencari tempat, di sana saja kita tarawih, di situ imamnya super kilat. Maka yang seperti ini tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita ikuti, karena Bapak Ibu itu sama saja. Kalau kita ngikut kepada ketentuan yang diajarkan oleh Nabi, itu sama saja kita tidak sholat. Saya barangkali kita semua dalam pelaksanaan sholat isya tadi, kalau bisa seperti itu sholat, saya kira semua kita bisa khusyuk, semua kita bisa fokus, suara imamnya merdu, ya, tempat-tempat sejak dari takbiratul ihram sampai kemudian kita salam itu dilakukan dengan penuh tumakninah, karena memang tumakninah di dalam sholat itu termasuk rukun. Dalam mazhab Syafi'i, tumakninah itu termasuk salah satu dari rukun sholat. Garis bawahi, tumakninah itu sesungguhnya adalah termasuk salah satu dari rukun sholat. Oleh karena itu, kalau ada kita yang sholat tetapi dengan tidak ada tumakninah, itu berarti tidak terpenuhi salah satu dari rukun sholat tersebut. Kalau salah satu dari rukun sholat tersebut tidak terpenuhi, itu berarti tentu saja kita tidak akan mendapatkan apa yang tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tumakninah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ilas shalah," apabila engkau mendirikan salat, kata Nabi, "fakabbir," maka hendaklah kamu mulai salatmu itu dengan bertakbir, takbiratul ihram. "Summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an," kemudian bacalah ayat-ayat Al-Quran yang paling mudah yang ada bersamamu, yang kamu hafal. Lalu kata Rasulullah apa? "Summarka," kemudian hendaklah kamu ruku. Bagaimana ruku itu? "Hatta tatma'inna raki'an," sampai rukukmu itu betul-betul tumakninah. La summarfa, lalu kamu bangkit. "Hatta tatma'inna qa'iman," sampai i'tidalmu itu betul-betul tumakninah. Kamu bangun ruku, dari ruku i'tidal sampai betul-betul berdirimu itu tumakninah. "Summasjud," lalu kemudian kamu boleh sujud. "Hatta tatma'inna sajidan," sampai sujudmu itu betul-betul dalam keadaan tumakninah. "Summarfa," lalu kamu bangun dari sujud. "Hatta tatma'inna jalisan," sampai duduk di antara dua sujudmu itu pun mesti kamu lakukan dengan tumakninah. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian, "Summaf'al dzalika," lalu kemudian kerjakanlah yang seperti itu. Maknanya setiap gerak-gerak salat kita itu mesti dilakukan secara tumakninah. "Summaf'al dzalika fi salatika kulliha," untuk seluruh salat-salatmu mesti kamu lakukan yang seperti itu. Dalam arti di dalam pelaksanaan salat termasuk tentunya adalah melaksanakan salat sunat tarawih, bukan perlu cepat selesainya, tetapi adalah perlu bagaimana di dalam pelaksanaan salat itu bisa kita lakukan secara khusyuk. Inilah salat yang nanti mudah-mudahan akan membawa dampak, akan mendatangkan hasil, paling tidak sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkait dengan janji qiyamul Ramadan. Yang pertama tadi adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa kita oleh Allah, dosa-dosa terdahulu, dan kita diberi kesempatan untuk diberikan ganjaran pahala sama dengan kita salat semalam suntuk.
Sebab kalau tidak dengan tumakninah di dalam kita melakukan solat ini, kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, Rasulullah katakan bahwa seburuk-buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam solatnya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana orang mencuri di dalam solatnya itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah menjawab, orang yang mencuri di dalam solatnya itu adalah la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, yaitu orang yang salat tetapi tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya, dalam arti tidak dilakukannya itu secara tumakninah. Pengalaman tarawih yang super cepat menurut saya ketika ada safari Ramadan di satu desa di Kabupaten Kampar ini, yang menurut saya itu sudah sangat cepat. Salat 20 tambah witir 3, 2 rakaat, antara 2 rakaat dibarengi dengan sholawat panjang, ya, salatnya 20, witirnya 3, di antara 2 rakaat itu diselingi oleh sholawat yang panjang sempurna. Saya tengok start 20 jam 8 sampai 2.30 selesai 23 rakaat, masih mending 30 menit 23 rakaat pakai salawat panjang, sehingga saya ketika itu hanya dalam posisi makmum. Nah, dalam posisi makmum tentu mengikut apa yang terjadi kemudian. Bapak Ibu, saya selama rukuk dan selama sujud di 23 rakaat itu saya hanya sempat menyebut sub, tidak sampai ha, tidak sampai subha, tetapi sub, belum sampai subha. Lalu imamnya sudah berdiri 23 rakaat, setiap rukuk dan setiap sujud itu saya sendiri tak sempat menyebut subhana rabbiyal azimi, apatah lagi cuman menyebut sub. Asal rukuk sub, sami Allahu liman hamidah, asal sujud sub, Allahu akbar. Jadi tak sempat. Dan menurut saya ini termasuk yang sudah sangat cepat yang saya temui. Apalagi kalau kita tengok video yang viral tadi, hanya beberapa menit saja menyelesaikan tarawih witir sebanyak 23 rakaat. Oleh karena itu mari saya meyakini bahwa kita melaksanakan sholat sunat tarawih di Masjid Islamic Center ini, mudah-mudahan itu menjadi contoh, menjadi teladan. Sebab apa? Sebab kita, menurut saya secara zahir, kita sudah penuhi perintah-perintah Nabi SAW. Paling tidak tadi di dalamnya ada tumakninah. Tumakninah itu cukup, yang minimal pun sudah memadai. Apa tumakninah yang paling minimal? Tumakninah yang paling minimal itu satu, berdiam di antara gerak turun dan gerak naik. Itu satu, berdiam ya di antara gerak turun dan gerak naik itu, dan berdiam itu minimal untuk satu ucapan kalimat tasbih rukuk atau kalimat tasbih sujud. Kalau satu kalimat tasbih rukuk aja tidak sempat untuk kita mengucapkannya dalam ucapan yang paling cepat, pun tak sempat kita mengucapkannya, itu berarti minimal pun tak ada tumakninah di dalamnya. Oleh karena itu mari selalu kita sempurnakan ibadah salat kita, bukan hanya qiyamul Ramadan, tarawih dan witir kita, tetapi untuk semua salat kita. Mari kita lakukan secara bersungguh-sungguh sehingga kita tidak dicap oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling jelek, ya, orang pencuri yang paling jelek, yaitu orang yang mencuri di dalam solatnya, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Yang terakhir saya mengajak, mari kita ramaikan
untuk qiyamul Ramadan sejak dari malam pertama, malam kemarin sampai dengan malam terakhir Ramadan nanti, insyaallah kita sama-sama melakukan iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya, jangan seperti saya. Ini mohon maaf, saya selama S1 Pak Imam itu jadi gharib. Pak Imam tahu gharib? Yang menunggu masjid. Sejak dari semester 1 sampai saya wisuda S1 saya gharib, tukang tunggu masjid. Kalau penunggu masjid mulai dari menyapu, mengepel, membentangkan tikar sholat, sampai kalau tak ada masuk waktu kumandang azan, kalau tak ada imam belajar jadi imam, kalau tak ada buya malam-malam Ramadan belajar jadi buya. Lebih kurang 5 kali Ramadan, 5 tahun berstatus sebagai gharib selama kuliah S1 di Pekanbaru. Tetapi pengalaman yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan tugas gharib. Kalau bulan Ramadan, di awal Ramadan itu tugasnya agak berat, karena tikar harus dibentang itu semua penuh, termasuk kiri kanan masjid sampai yang di depan itu dibentang penuh. Tapi masuk minggu kedua tugas gharib sudah mulai ringan karena saf sudah mulai maju, tikar tak perlu dibentang semua. Masuk minggu ketiga sedikit agak lebih ringan lagi karena saf juga sudah semakin maju. Sampai minggu keempat tinggal gharib sendiri aja lagi. Yang lain sudah entah pada kemana. Itu kalau seperti itu kita menyikapi Ramadan, berarti kita tidak akan pernah kebahagiaan dari kemuliaan, keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita berazam, kita berniat, kita bertekad untuk menyempurnakan Ramadan kali ini, sehingga mudah-mudahan dia menjadi Ramadan yang lebih baik hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.